Bayangan secara praktis sejak awal ditampilkan sebagai makhluk terkuat di dunia barunya. Namun pernahkah Anda berpikir bagaimana sebenarnya dia mencapai keagungan mutlak ini? Hari ini kita akan membahas kebangkitannya yang sepenuhnya dan bertahap, termasuk semua adegan yang dipotong yang bahkan tidak diduga oleh banyak orang. Kita akan menelusuri jalan dari latihan gila pertamanya, pertempuran dengan naga kuno, hingga momen ketika dia benar-benar berniat dijadikan dewa. Omong-omong, tulis di kolom komentar sekarang juga, menurut Anda, apakah Cid benar-benar seorang jenius yang memperhitungkan segalanya, atau dia hanya beruntung secara luar biasa? Mari kita lihat siapa yang lebih banyak di antara kita. Namun dari mana semua itu bermula? Dari kegilaan yang sepenuhnya jenius. Demi mendapatkan kekuatan, Cid di kehidupan masa lalunya, saat menjadi pemuda Jepang biasa bernama Minoru Kageno, mempelajari segala hal yang memungkinkan. Dari seni bela diri hingga taktik, mengasah keterampilannya pada para penjahat malang. Namun, pemuda itu membentur batas fisik tubuh manusia. Dan bagaimana dia menyelesaikan masalah ini? Secara radikal. Dia benar-benar membenturkan kepalanya ke pohon untuk mencari sihir. Dan ketika cahaya yang didambakan menyala di depan matanya, itu bukan sihir. Itu adalah lampu depan truk yang mengirimnya ke reinkarnasi. Ironis, bukan? Dan inilah fakta mengejutkan pertama untuk Anda, yang merusak seluruh kronologi biasa dan entah mengapa tidak dibahas dalam anime. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan bumi setelah kematiannya? Padahal di sana monster sihir mulai bermunculan yang memangkas umat manusia hingga tersisa 1/100. Dan Akane Nishino yang sama, yang pernah dia selamatkan, menjadi ksatria hitam pertama di bumi. Artinya, Cid pergi, tetapi meninggalkan kekacauan total di belakangnya. Tapi tunggu dulu. Di dunia baru semuanya baru saja dimulai. Cid bereinkarnasi di dunia tempat waktu mengalir 5 kali lebih cepat daripada di bumi. Awalnya sihir tidak ada di sini, tetapi setelah tabrakan dimensi ini dengan alam iblis, mana menembus ke dalam dunia, yang omong-omong menyebabkan kepunahan para naga. Pahlawan kita lahir di keluarga bangsawan Kageno, yang selama turun-temurun mendidik para ksatria kegelapan. Dan sementara Cid secara rahasia berlatih sihir, anggar, dan seni bela diri, bagi semua orang dia dengan ahli memainkan peran sebagai orang lemah yang sama sekali tidak menonjol, tenggelam di balik bayang-bayang kakak perempuannya yang berbakat, Claire. Namun bangkai tidak bisa disembunyikan selamanya. Ketika Cid baru berusia 6 tahun, Claire menyeretnya ke hutan untuk berburu penjahat demi latihan. Namun ketika para perampok menyerang, Claire dibuat pingsan. Dan sebelum kehilangan kesadaran, dari sudut matanya dia melihat adik laki-lakinya yang lemah menyeringai jahat. Dia menganggap itu hanya halusinasi. Dan itu salah besar. Justru saat itulah Cid yang berusia 6 tahun pertama kali menerapkan teknik overdrive, yang untuk sementara waktu membawa indikator fisik dan sihirnya ke tingkat yang luar biasa, dan dalam sekejap mata memusnahkan para kriminal paling berbahaya di negara tersebut. Sejak saat itu pada malam hari Cid menjalani kehidupan ganda, berburu penjahat, merampok mereka, karena pahlawan hebat membutuhkan modal awal, dan terus-menerus meningkatkan penyamarannya, dari kain sederhana hingga kostum legendarisnya yang terbuat dari lendir. Dalam citra awalnya sebagai pembunuh penjahat, dia menyelamatkan Rufus muda dari para penculik, membutakan dan tanpa ampun memusnahkan pemimpin mereka, Gitan, bersama dengan semua bawahannya. Pada usia 10 tahun, Cid saat melakukan patroli rutin menemukan mangsa yang aneh, sepotong daging membusuk yang menderita kerasukan iblis. Orang biasa pasti akan takut, tetapi Cid merasakan volume mana yang sangat besar di tubuh ini dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen sihirnya. 1 bulan penelitian ilmiah, dan voila. Tubuh itu sembuh, berubah menjadi peri wanita yang cantik.
Untuk membenarkan aksi malam harinya, Chit langsung mengarang cerita megah tentang kultus Diablos jahat yang merusak penampilan manusia dan menyatakan bahwa mereka harus melawannya. Dan sekarang nilai tingkat kemustahilannya. Chit 100% yakin bahwa dia hanya mengoceh omong kosong demi permainan peran yang indah. Namun kultus sialan itu ternyata nyata. Jadi, tanpa mengetahuinya sendiri, Chit menciptakan organisasi terbesar dalam sejarah, Kebun Bayangan, dengan mengambil nama Bayangan. Benar-benar seorang jenius yang tidak disengaja. Mari kita bahas bagaimana Bayangan mengumpulkan para pengikut setianya, karena masing-masing dari mereka berutang nyawa padanya. Namun di sini ada satu jebakan yang akan kita bicarakan sedikit nanti. Omong-omong, apakah Anda membaca novel ringan atau memainkan permainan resmi dari waralaba ini? Jika tidak, maka Anda telah melewatkan bagian sejarah yang besar dari gadis-gadis ini, karena dalam anime banyak detail masa lalu mereka dipotong begitu saja. Tulis di komentar, latar belakang siapa yang ingin Anda bahas dalam video terpisah. Sementara itu saya ingatkan dasarnya. Alpha menjadi peri wanita pertama yang diselamatkan, menempati posisi tangan kanan Bayangan dan pemimpin aktual organisasi. Beta, teman masa kecil Alpha, diselamatkan oleh Bayangan ketika orang tuanya yang ketakutan mencoba membunuhnya karena kerasukan. Awalnya dia liar, tetapi dengan cepat menyadari bahwa Bayangan adalah duanya. Pada dasarnya, seluruh Kebun Bayangan bukan sekadar faksi biasa, melainkan satu organisme utuh yang disokong oleh mana milik Chit. Mereka tumbuh, kekuatan organisasi juga tumbuh. Gamma ternyata adalah otak sebenarnya dari organisasi. Chit dengan cepat menyadari bahwa dia sangat canggung dalam pertempuran hingga tingkat yang konyol, dan mengajarinya pengetahuan bumi, dari ekonomi hingga teknik. Hasilnya melampaui semua harapan. Gamma menciptakan konglomerat raksasa Mitsugoshi, membuat Kebun Bayangan menjadi sangat kaya raya. Sementara Chit berpikir mereka hanya bermain toko-tokoan, gadis-gadis itu membangun kerajaan keuangan global. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Delta, yang sebelumnya dikenal sebagai Sarah, merupakan monster tempur yang gila. Kelaparan di masa kecilnya, pada usia 3 tahun dia merobohkan babi hutan raksasa, dan pada usia 12 tahun dia lebih kuat dari kepala sukunya. Setelah jatuh sakit karena kerasukan, dia melarikan diri dari pembantaian ayahnya dan menemukan pemimpin kawanan barunya dalam diri Chit. Epsilon adalah seorang bangsawan manja yang dikhianati oleh keluarganya karena penyakitnya. Bayangan menyelamatkannya di jalur pegunungan. Merasa minder dengan sosok tubuhnya dibanding yang lain, Epsilon mulai tidur hanya 3 jam sehari, menggunakan sihir Chit untuk mendistribusikan lendir secara sempurna di kostumnya dan memperbaiki proporsi tubuhnya. Ini baru yang kami sebut sebagai tekad yang kuat. Zeta, yang sebelumnya dikenal sebagai Lilim, memiliki masa lalu yang tragis. Keluarganya dibantai oleh Petos, anggota ke-9 dari lingkaran Diablos. Saat mencoba melarikan diri, dia ditawan. Namun atas panggilan bantuannya yang putus asa, Bayangan muncul. Untuk menyelamatkannya, dia menggunakan teknik yang baru siap 60%. Dan tahu tidak, Delta kemudian sempat mengatakan bahwa bahkan teknik yang belum selesai itu saja sudah cukup untuk menghapus seluruh kerajaan Midgard dari muka bumi. Dan sekarang mari kita jeda sejenak. Apakah Anda memperhatikan betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki pemuda ini? Selanjutnya sihirnya akan menjadi lebih tidak masuk akal lagi. Eta menjadi anggota ke-6 Kebun Bayangan. Peri wanita peneliti yang jenius ini diselamatkan dari kerasukan dan menerima pengetahuan berharga dari kehidupan masa lalu Chit. Ketika Chit menginjak usia 12 tahun, dia menyadari gejala kerasukan pada kakaknya, Claire,
dan secara rahasia menyembuhkannya. Namun yang paling menarik terjadi pada sihirnya sendiri. Berkat eksperimen gila pada tubuhnya sendiri, mananya tumbuh sebanding dengan tahun-tahun yang dia jalani. Sudah pada usia 13 tahun, Chit bisa mempercepat inderanya sedemikian rupa sehingga waktu di sekitarnya benar-benar membeku. Kemampuan ini bisa dianggap sebagai penghentian waktu sebagian. Ketika 7 bayangan pergi untuk memperluas organisasi, Chit secara tidak sengaja mengikuti mereka ke hutan kabut, sekaligus mengalahkan naga kabut kuno yang telah hidup sejak munculnya sihir. Bayangan hanya ingin pulang tepat waktu sebelum jam malam, jadi dia melemparkan naga itu kepada Alpha. Dia bahkan tidak mengerti bahwa dia telah memberi kebun. Bayangan akses ke kota Alexandria yang hilang, yang menjadi pangkalan baru mereka. Baginya ini semua masih permainan perang-perangan. Bayangkan wajah Alpha yang berpikir bahwa ini adalah langkah strategis jenius dari Tuan Agung mereka, sementara Chit berlari pulang agar tidak dimarahi orang tuanya. Pada usia 14 tahun, Chit menyelamatkan Santa Victoria langsung dari tiang gantungan, menyembuhkannya dari kerasukan. Mantan pelayan gereja yang fanatik itu berubah menjadi pengikut setia bayangan di dalam kebun. Dan pada usia 15 tahun, peristiwa bersejarah terjadi, dunia untuk pertama kalinya bergetar karena teknik ledakan atom. Awalnya penulis novel ringan ingin menamai teknik ini dengan nama rudal balistik Korea Utara Taepodong, tetapi karena sensor politik, dia mengubah namanya menjadi bom atom yang ikonik. Dan keputusan ini ternyata sangat bagus, karena bisikan megah Chit menjadi legendaris. Chit menyatakan bahwa berkat latihan dia bisa mengangkat 100 ton. Pada turnamen sekolah dia secara mengejek hanya menunjukkan 15 dari 48 teknik andalannya dalam seni karakter figuran, yaitu berpura-pura menjadi orang lemah. Dan selama serangan teroris kultus yang dipimpin oleh Lutheran Barnett, anggota ke-12 dari lingkaran, Chit melampaui dirinya sendiri. Dia menghentikan jantungnya sendiri selama 10 menit hanya untuk memainkan peran sebagai figuran yang tewas secara tragis dengan sangat dramatis. Tentu saja, setelah hidup kembali, dia menghancurkan Lutheran menjadi debu. Anda pikir kemegahan ini telah mencapai batasnya? Sama sekali tidak. Chit pergi ke Lindworm, tempat dia memanggil Aurora, penyihir bencana. Setelah menyadari belenggu pada dirinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dia mengalahkannya, dan kemudian membebaskannya di tempat suci, tempat sihir seharusnya diblokir. Namun bayangan tidak peduli dengan aturan, dia telah memadatkan mananya terlebih dahulu sehingga tidak tersebar, dan meratakan pahlawan legendaris Olivier dengan versi esoteris baru dari serangan atom yang memusnahkan ratusan salinan musuh dan seluruh tempat suci di sekitarnya. Setelah itu Chit bersenang-senang semampunya. Pertama, dia mengambil wujud petarung Ponius Person dan memenangkan turnamen Fuji tanpa setetes sihir pun, lalu secara dramatis mengalahkan Putri Iris dan Beatrice, menunjukkan kecepatan yang mendekati teleportasi. Sebagai penutup, dia pergi begitu saja menuju matahari terbenam, benar-benar mengubah cuaca dengan kemegahannya. Bagaimana menurut Anda tingkat dominasi seperti itu? Tulis di komentar topeng Chit mana yang paling Anda sukai. John Smith, bayangan, atau mungkin Suzuki yang tidak menonjol. Di kota tanpa hukum, dia memutuskan untuk mencari harta karun. Untuk melindungi uangnya dari aliansi dagang, dia mengambil identitas John Smith dan memicu runtuhnya pasar keuangan, sekaligus bertempur menggunakan benang lendir paling tipis yang mematikan layaknya pengendali boneka. Di kerajaan Oriana, dia menghukum para penjaga korup dengan merenggut jantung mereka dalam hitungan sepersekian detik. Dan kemudian, saat bertarung dengan Mordred, anggota ke-9 dari lingkaran yang memanggil Raja Iblis Ragnarok, bayangan menumbuhkan sayap dari lendir, memotong iblis itu dengan kurungan benang,
dan memusnahkan Mordred sendiri dengan ledakan atom terfokus. Dan disinilah plotnya berbelok tajam ke belakang, mendobrak pola apapun. Melompat ke portal mawar hitam, bayangan bersama Beta berpindah kembali ke bumi. Hanya saja di bumi baru berlalu 3 tahun setelah kematiannya, sementara di dunia barunya sudah berlalu 15 tahun penuh. Bumi tergeletak dalam reruntuhan dan dipenuhi monster. Chit berpura-pura menjadi anak sekolah bernama Minoru yang hilang ingatan, tetapi dia dengan cepat dikenali oleh Akane Nishino. Ketika monster memenuhi kota, bayangan naik ke atas panggung dengan kata-kata, "Angin menangis." Dengan satu pusaran dia membabat habis kawanan monster, dan kemudian mengukuhkan keberhasilannya dengan teknik baru pedang atom, yang benar-benar membelah langit malam menjadi 2. Ketika Akane yang gila karena suntikan darah monster menyerangnya, bayangan mengikatnya begitu saja dengan rantai hitam yang memotong Ragnarok, dan berucap, "Sudahlah, berhentilah membiarkan dirimu diculik." Setelah itu Beta membawa Akane yang telah sembuh ke dunia mereka. Setelah kembali ke belakang, Chit mendapati bahwa Claire telah menghilang. Dia yakin kakaknya hanya mengalami fase akut dari sindrom anak kelas 8 yang perlu dia lewati seiring bertambahnya usia. Meskipun Chit sendiri tidak pernah keluar dari fase tersebut. Sementara itu kebun bayangan sedang mengobarkan perang skala penuh dengan gereja. Namun di kalangan 7 bayangan, dan khususnya pada Zeta, sedang matang rencana mereka sendiri. Mereka ingin membangkitkan Diablo sendiri untuk membuat tuan yang mereka puja menjadi dewa yang abadi. Dan yang paling lucu, Chit pernah berkata kepada Putri Iris bahwa demi keabadian dia siap menghancurkan seluruh dunia. Putri menganggap itu sebagai ancaman dari penjahat, sementara Zeta menganggapnya sebagai petunjuk langsung untuk bertindak. Sebagai penutup, Chit melakukan pertunjukan lainnya di akademi. Ketika semua orang dipasangi kalung leher yang bisa meledak, Chit mengatur mananya hingga ke tingkat mayat, mengambil wujud siswa biasa bernama Suzuki Hoppe yang memiliki kecerdasan luar biasa, dan memulai penyelidikan. Saat berhadapan dengan Fenrir, anggota kelima dari lingkaran dan ksatria pedang terkuat dalam sejarah, Chit bertarung dengannya hanya menggunakan pulpen biasa. Bayangkan pemandangan ini, master pedang kuno melawan anak sekolah biasa dengan pulpen alat tulis. Dan ketika Fenrir menerapkan teknik bayangan terkuatnya, Cicada, bayangan membalas dengan versi yang ditingkatkan. Bayang-bayangnya membubung ke langit seperti naga, dan dia mengeksekusi pemotongan atom yang benar-benar melenyapkan ksatria kuno tersebut. Terhadap helaan napas terakhir Fenrir tentang bagaimana dia berhasil melihat puncak dari seni anggar, Chit menjawab dengan dingin, "Tidak ada puncak apapun." Ketika seseorang percaya bahwa dia telah mencapai batas tertentu, dia tidak akan berkembang lebih jauh lagi. Untuk membersihkan Midgard dari para bangsawan korup, Chit menjelma menjadi Jack the Ripper, menggunakan kartu yang dialiri mana sebagai senjatanya. Dia meledakkan kepala para bangsawan dengan jentikan jarinya, mengalahkan ribuan petarung, dan menyelamatkan seorang gadis kelinci percobaan kultus lainnya, menyembuhkannya seperti yang pernah dia lakukan pada 7 bayangan dahulu. Pada akhirnya Chit, tanpa dia sadari sendiri, terus bergerak menuju status dewa yang akan memerintah dunia dari bayangan yang dalam. Dan yang paling menarik, tampaknya realitas itu sendiri tunduk pada fantasi gilanya, mengubah setiap buatannya menjadi kebenaran mutlak. Dan sekarang saya memiliki pertanyaan serius untuk Anda. Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah akhir dari musim kedua anime? Jika Anda ingin tahu hal gila apa lagi yang dilakukan Chit selanjutnya di novel ringan, alter ego baru apa saja yang dia ambil, dan bagaimana reaksi kebun bayangan terhadap kembalinya Akane, pastikan untuk memberikan suka dan menulis di kolom komentar "Aku ingin kelanjutan". Jika video ini mengumpulkan aktivitas dari Anda, saya akan segera membuat ulasan mendetail tentang volume-volume berikutnya.
Jadi jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Masih banyak hal menarik di depan. Dan kita tidak mengucapkan selamat tinggal.